media sosial kita harus hati-hati. Jangan membagikan informasi atau berkomentar yang bisa melukai orang lain. Sebagai guru, saya juga mempunyai kewajiban memberi contoh. Misalnya, saya selalu memastikan informasi yang saya bagikan di grup kelas sudah benar. Bu, berarti guru juga harus jaga sikap di sosial media ya? Tentu saja, sebagai pendidik, saya harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, tidak menyebarkan hoax, dan menghindari komentar yang bersifat negatif. Halo Bu Resti, saya lihat tadi ada grup kelas kita di WhatsApp. Apa kita perlu mengingatkan siswa soal etika penggunaan sosial media ya? Benar Bu, saya juga perhatikan beberapa siswa mulai membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Ini bisa jadi pelajaran penting untuk mereka. Menurut saya, etika digital itu harus terus disosialisasikan Bu, baik ke siswa maupun ke kita sebagai guru. Karena dampaknya sangat besar untuk hubungan sosial kita. Setuju Bu, etika digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga cara kita menjaga keharmonisan hubungan di dunia nyata maupun di dunia maya. Akhirnya selesai juga. Soal untuk ujian besok sudah siap. Tinggal dicetak aja deh. Boleh saya lihat Bu? Oh iya, silakan. Ada apa Ibu? Soal-soal ini menarik Bu, tapi apakah kita boleh langsung menyalin seperti ini saja? Loh, emang kenapa Bu? Kan banyak guru yang melakukan hal seperti ini. Memang banyak Bu, tapi kita harus ingat bahwa menyalin soal tanpa modifikasi sama saja dengan plagiat. Itu tidak etis dan bisa merugikan kita sebagai pendidik. Loh, iya kah Bu? Saya tidak tahu kalau itu termasuk plagiat loh. Iya Bu, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Nah, kita harus mengajarkan mereka tentang pentingnya integritas dalam akademik. Nah, terus apa yang harus saya lakukan Bu? Kita bisa coba kreasikan soal-soal ini, misalnya kita bisa mengubah angka-angkanya atau mengubah konteks soal. Nah, dengan begitu soal ini akan menjadi original atas karya kita. Gitu ya. Baiklah Bu, saya akan coba kreasikan soal-soal ini. Kalau gitu terima kasih ya Ibu. Bu Putri, belakangan ini saya sering melihat siswa kurang sopan saat pembelajaran online. Bagaimana cara kita mengajarkan etika digital yang baik untuk anak-anak? Iya, Bu Resi, saya setuju sekali. Kita perlu mencontohkan etika digital terlebih dahulu. Misalnya nih, selalu hadir tepat waktu dan menggunakan bahasa yang sopan saat komunikasi virtual. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan tentang etika digital selama kelas online. Tolong nyalakan kamera jika memungkinkan dan gunakan nama asli kalian ya. Baik, Bu. Jika koneksi internet kalian bermasalah, beritahu saya lewat pesan di ruang obrolan. Yang penting tetap mengikuti pelajaran dengan baik ya. Saat berdiskusi, gunakan bahasa yang sopan dan hindari memotong pembicaraan dari teman kalian. Jika ingin bertanya, gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Bu, bagaimana kalau ada yang mengirim pesan tidak pantas di grup kelas? Jika itu terjadi, segera laporkan kepada guru. Kami akan menindaklanjuti sesuai aturan sekolah. Ingat, jejak digital ini sulit untuk dihapuskan. Terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik. Jangan lupa mempraktikkan etika digital di luar kelas juga, karena itu mencerminkan kepribadian kalian. Bu Putri, saya masih agak bingung dengan materi tentang kompetensi kepribadian guru di era digital ini. Apa saja sih yang harus dimiliki seorang guru agar bisa sukses di era sekarang? Wah, itu pertanyaan yang bagus Bu Resti.
Jadi kompetensi kepribadian guru di era digital itu sangat penting. Selain kemampuan mengajar yang baik, kita sebagai guru juga harus memiliki beberapa karakteristik khusus. Karakteristik apa saja itu, Bu? Nah, yang pertama nih Bu Resti, kita harus fleksibel. Dunia digital itu cepat berubah, jadi kita harus siap untuk terus belajar dan berpartisipasi dengan teknologi baru. Kedua, kita harus kreatif. Kita harus bisa menyajikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan inovatif. Misalnya nih, dengan menggunakan berbagai macam media digital. Terus apa lagi, Bu? Ada nih Bu Resti, yang ketiga, kita harus komunikatif. Komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan guru itu sangat penting. Kita harus bisa membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Dan yang keempat, nih, kita harus tetap tenang dan sabar. Menghadapi tantangan dalam pembelajaran digital itu pasti ada. Jadi kita harus bisa menghadapinya dengan tenang dan sabar. Gitu. Oh, jadi intinya kita harus menjadi guru yang tidak hanya pintar mengajar, tapi juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya, Bu. Nah, betul sekali Bu Resti. Menjadi guru di era digital itu memang penuh tantangan, tapi juga sangat menyenangkan. Kita bisa membantu siswa belajar dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Terima kasih banyak penjelasannya, Bu Putri. Saya jadi lebih semangat untuk belajar dan mengajar. Iya, sama-sama Bu Resti. Jangan ragu ya untuk bertanya kalau ada yang belum jelas ke aku. Apa pentingnya etika digital bagi guru? Yang pertama, menjaga kredibilitas dan reputasi profesi. Yang kedua, mengamankan privasi dan hak data pribadi. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang positif dan aman. Yang keempat, menjadi teladan penggunaan teknologi yang bijak. Yang kelima, mengurangi resiko penyalahgunaan di media digital. Guru adalah panutan bagi siswa. Dengan menerapkan etika digital yang baik, guru dapat menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama. Nah, guru perlu menjaga profesionalisme dalam dunia digital, misalnya dengan tidak membagikan informasi pribadi yang berlebihan. Etika digital membantu siswa mengembangkan karakter yang baik seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab, yang dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bermanfaat. Memahami etika digital membantu siswa melindungi diri dari bahaya di dunia maya seperti cyberbullying dan penipuan. Gunakan akun media sosial yang terpisah untuk keperluan pribadi dan profesional, dan bagikan juga konten yang bermanfaat, inspiratif, dan relevan dengan dunia pendidikan. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam semua komunikasi digital, serta pahami etika dalam berinternet dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.